Selamat pagi anak-anak. Ibu Mega sapa satu kali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, jadi sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, Ibu Mega mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bernafas. Jadi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk melihat orang tua kita, melihat saudara kita, melihat kakek dan nenek kita. Jadi sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, Ibu Mega mengajak kita semua untuk duduk siap dan lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Oke, jadi kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaanmu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu, kami datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus membimbing kami, agar apapun yang kami lakukan pada devosi ini dapat membantu kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita telah selesai berdoa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu Mega mengajak kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi-Mu Tuhan. Oke? Kita telah selesai bernyanyi Segala Puji Syukur Hanya Bagi-Mu Tuhan. Seperti lagunya, berarti kita harus tetap memuji Tuhan. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu Mega mau anak-anak siapkan Alkitab yang telah kalian taruh di meja atau dimanapun itu. Jadi kalian siapkan. Dan pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Ibu Mega ulangi satu kali lagi ya. Jadi pembacaan kita di hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Jadi Ibu Mega mau anak-anak juga membaca firman Tuhan ini di rumah. Oke, jadi bunyinya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi anak-anak, Ibu Mega mau bertanya nih, menurut kalian apa itu dosa? Oke, coba kalian jawab kepada kakak
atau kepada orang tua kalian yang berada di samping kalian. Apa itu dosa? Jadi, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi, ketika manusia melakukan dosa, itu berarti manusia itu dia tidak taat dan dia melakukan segala sesuatu itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi, menurut anak-anak, kalian kan sudah belajar pendidikan agama bersama guru-guru agama. Jadi Ibu Mega ingin bertanya, siapa yang tahu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia? Coba jawab kepada orang tua atau kepada kakak yang berada di samping kalian. Ya, benar. Jadi dosa pertama manusia yaitu dosa memakan buah larangan. Jadi mengapa manusia memakan buah larangan? Karena manusia itu ingin sama seperti Allah. Kita harus tahu anak-anak bahwa kita hanya seorang ciptaan. Jadi kita tuh hanya sebuah ciptaan. Sedangkan dan kita itu tidak bisa sama seperti Allah. Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir. Kita itu manusia penuh dengan keterbatasan. Jadi, sebagai ciptaan kita harus tunduk kepada aturan yang diberikan oleh pencipta kita. Oke? Jadi, di sini Ibu Mega juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa hukum Allah itu sempurna. Dan hukum Allah itu mutlak. Karena mutlak dan sempurna, jadi kita sebagai ciptaan itu harus mengikuti hukum-hukum Allah. Jadi kalian masih ingat kan hukum Allah yang terdapat di kitab Keluaran. Jadi Ibu Mega ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus melakukan perintah Allah. Mungkin anak-anak berpikir, emang Ibu Mega udah melakukan hukum-hukum Allah? Ibu Mega ingin mengatakan kepada kalian bahwa Ibu Mega juga manusia berdosa. Ibu Mega masih melakukan dosa. Tetapi di sini Ibu Mega ingin memberitahu kalian bahwa Ibu Mega belajar untuk dapat melakukan kehendak Allah. Oke? Jadi di sini Ibu Mega juga ingin memberitahu kepada kalian bahwa ada dua cara kita itu manusia berdosa, dapat berdosa. Jadi yang pertama itu, kita itu melakukan hal-hal yang sebenarnya Allah itu larang. Jadi kita tuh melanggar perintah Allah. Allah ingin kita itu mengasihi sesama kita, tetapi malah sebaliknya, kita itu membenci sesama kita. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua itu, kita gagal melakukan kehendak Allah. Sebenarnya sama seperti cara yang pertama, tetapi cara yang pertama ini kita melakukan sesuatu yang Allah itu larang, sedangkan yang kedua ini kita melakukan apa yang Allah inginkan, tetapi motivasi kita itu salah. Jadi motivasi kita itu kembali kepada diri kita. Misalnya gini, anak-anak berpikir gini, saya kan sudah melakukan apa yang Tuhan mau, seperti sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi coba anak-anak merenung lagi, apakah anak-anak melakukan perbuatan itu perbuatan untuk memuji dan mempermuliakan nama Allah, atau justru memuji dan mempermuliakan diri kita sendiri. Jadi Ibu Mega ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu harus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi di sini Ibu Mega ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan mungkin menurut kita itu udah sesuai, tapi coba kita merenung lagi apakah perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Oke? Jadi di sini mungkin ada yang berpikir, saya melakukan kesalahan tapi untuk kebaikan. Itu tetap dosa anak-anak, karena Tuhan sendiri melarang kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan.
Nah, contohnya di sini Ibu Mega ingin mengajak anak-anak bahwa sebagai anak Tuhan, kalian itu harus melakukan firman Tuhan. Jadi misalnya orang tua kalian minta tolong, misalnya ada yang bernama Hemi. Jadi orang tua kalian minta tolong, Hemi, tolong mama ambilkan ambilkan loyang atau ambilkan wadah gitu kan, untuk kalian. Mungkin itu tuh sedang diperlukan oleh orang tua kalian, tapi kalian tuh karena asik menonton atau asik main game atau asik apa gitu, terus kalian bilang, nanti mah, sabar sebentar lagi. Nah, itu sebenarnya kalian sudah melanggar firman Tuhan karena kalian tidak patuh kepada orang tua. Kalau misalnya mama minta tolong, kalian harus patuh, jadi kalian kerjakan dulu, baru kalau misalnya kalian lagi melakukan segala sesuatu yang mungkin penting, kalian bisa bilang, ma, saya sedang melakukan ini, ma, saya sedang melakukan itu, kayak gitu. Jadi kalian tidak boleh bilang, ma, sebentar, sabar, tapi yang aktivitas yang kalian lakukan itu main game dan sebagainya, dan itu tuh kalian dapat melukai perasaan dari orang tua. Untuk itu Ibu Mega ingin mengajak anak-anak semua untuk dapat patuh kepada perintah orang tua. Oke? Nah, sebelum kita selesai devosi kita hari ini, Ibu Mega ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita dapat membuat hati Tuhan itu senang. Jadi Ibu Mega kasih kita waktu 1 menit untuk merenung setiap kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua, setiap kesalahan yang kita lakukan kepada sesama, kepada kakak, kepada siapapun itu, supaya di lain hari atau besok atau setelah ini kalian tidak lagi melakukan dosa. Oke? Jadi Ibu Mega kasih kita waktu, kita merenung, kita minta ampun kepada Tuhan, kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Oke? Oke, anak-anak, waktu merenung kita udah selesai. Jadi sekarang Ibu Mega akan menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Bapa yang kami naikkan kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah selesai devosi, biarlah apapun yang kami dengar dari Ibu Mega dapat membantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa kembali anak-anak. Ibu Mega berharap kalian tetap sehat ya, dan keluarga kalian juga tetap sehat. Oke? Bye-bye.